bantu aku. Putri Ayu, kamu sudah tua, jadi dipecat. Pak Manajer, apa ada salah paham? Aku baru umur 40. Kantor mau manajemen muda. Paham gak? Kedepannya cuma mau di bawah 35. Kamu 40, jadi dipecat. Pergi dan bersyukur. Tapi... Jangan banyak omong. Sebelum pulang, bersihkan semua toilet di gedung ini. Kalau enggak, gaji nggak dapat. Tapi... Sudah malam begini, masih ada yang kerja lembur. Jaga kesucian 40 tahun, malah direbut pria asing yang jauh lebih muda dariku. Ada apa ini? Wanita semalam mana? Ini apa? Sudah tidur, langsung kabur. Wanita ini lumayan menarik. Bapak Pratama, di depan kantor Bapak, kok ada sikat toilet? Bapak Pratama, Bapak ini... Aros 3 tahun tak dekat wanita pangeran keluarga Pratama. Raja Tegas Kota Bahari ternyata sudah ditiduri. Cari tahu siapa wanita semalam. Baik. Bahkan Tuan Pratama yang selalu abstain pun tak tahan. Bang, ikan ini segar, baru disembelih. Beli buat ibu masak sup. Enggak. Putri Ayu kasihan juga. Dulu hamil tanpa nikah, hamil besar, ibu kandungnya usir dari rumah. Lalu kesulitan bersalin, hidupnya hampir hilang. Belum lagi, selama ini dia disiksa keluarga. Kakaknya itu orang cacat, uangnya juga dia yang kasih. Wanita ini sial banget. Iya. Ibu, kami pulang sekolah. Putra, Sari, sudah pulang. Cepat taruh tas dan istirahat. Ibu, kami bantu. Putra, sini. Biar ibu... Kepalamu kenapa? Kepalamu kenapa? Apalagi berantem di sekolah. Ibu, jangan salahkan kakak. Hari ini anak nakal lagi maki kami. Anak haram tanpa ayah. Kakak marah, jadi dia berantem sama mereka. Semua salah ibu. Ibu tak berguna. Tak bisa kasih rumah yang utuh. Ibu, sudah kubilang tak mau nikah. Terus nyel pun tak berguna. Rama, kau pikir ibu mau paksa? Soalnya pria keluarga Pratama usia 30 tak punya anak. Kau sudah 29 tahun. Tak punya anak, nanti tak bisa. Aku tak peduli. Tahun ini kau harus kasihku cucu. Sudah kubilang, aku tak tertarik sama wanita itu. Mau aku punya anak sama siapa? Kalau begitu, siapa yang kau suka? Wanita 6 tahun lalu. Aku pasti temukan dia. Aku ada kapan? Sudah ya? Rama. Ibu, Putra dan Sari benarkah tak punya ayah? Benar, Ibu. Sudah bertahun-tahun. Kenapa ayah belum jemput kita? Ayah kalian? Berhenti! Ada apa, Bapak Pratama? Di sini tak boleh berhenti. Kenapa tubuh wanita itu terasa begitu familiar? Mungkin cuma hayal.
Lanjut jalan. Baik, Bapak Pratama. Ibu jangan nangis, Sari nggak cari ayah lagi. Ibu, soal Olimpiade SD kelas 6 sudah Putra selesaikan semua. Biar Putra tunjuk. Lihat Ibu, ini kuis Putra. Semua Putra jawab benar. Putra buktikan dengan nilai. Biar mereka tahu, walau cuma anak ibu, bisa jadi hebat juga. Putra dan Sari memang hebat. Kakak penjual ikan, paketmu. Terima kasih. Putraku diterima Sekolah Internasional Pratama. Teman-teman cepat ke sini. Putra diterima Sekolah Internasional Pratama. Diterima. Sekolah Pratama? Itu sekolah swasta terbaik yang didanai Pratama Group. Anak biasa tak bisa masuk. Pak Chandra toko sebelah, sumbang ratusan juta. Anaknya pun tak diterima. Betul. Sekolah ini kerjasama dengan sekolah luar. Siswa lulus langsung bisa kuliah di universitas ternama. Sudah kubilang, Putra ini pasti punya masa depan cerah. Ayu, kalau nanti kamu jadi orang penting, jangan lupa tetangga lama ini ya. Ribu, puluh ribu, ratus ribu. Tuh semester 110 juta. Yaudah 1 juta? Itu tabungan kami selama bertahun-tahun. Satu semester 110 juta, setahun 220 juta. 6 tahunnya... Ayu, kamu harus pikirkan baik-baik. Saat ini aku tak punya uang sebanyak itu. Ayu, ayah anaknya mana? Soal sekolah anak, dia tak peduli. Malam itu gelap, tak bisa lihat wajah pria itu. Tapi dia masih muda, walau ketemu, takkan bisa bantu apa-apa. Ayah, mereka sudah meninggal, sakit. Ayo, pergi. Ibu, Putra tak ke Pratama. Emas pasti bersinar. Asal Putra belajar, dimanapun pasti juara. Nanti Putra bisa kaya, biar Ibu dan Sari hidup enak. Sari juga mau belajar. Bareng kakak cari uang buat Ibu. Sari dan Putra sudah besar. Anak-anakku begitu hebat. Tak boleh kucampakan mereka. Kakak besar pinjamkan banyak uang. Waktunya mereka balas hutang. Dewi Penolong, beri saya cucunya yang sehat, pintar, dan gemuk. Dewi Penolong, ampunilah. Nyonya besar, ini daftar calon penerima Pratama tahun ini. Silakan diperiksa. Nyonya besar, perlahan. Silakan. Sekolah Pratama, khusus anak-anak orang kaya. Standarnya selalu tinggi. Kenapa daftar penerima tahun ini ada anak dari keluarga miskin? Oh, Nyonya besar, begini. Anak ini bernama Putra. Kudengar IQ-nya sangat tinggi. Dia anak jenius yang jarang ada. Sekolah Pratama tak mau ketinggalan. Jadi diterima secara khusus. Oh, ternyata begitu. Anak miskin jadi jenius. Bagus. Kalau punya cucu, pasti juga sehebat ini. Tentu saja, Nyonya besar. Pasti akan punya. Tapi dengan kondisi keluarganya, takkan mampu bayar sekolah Pratama. Jadi maksud Nyonya? Beberapa hari lagi ada pesta penerimaan. Undang Putra juga. Aku mau lihat sendiri. Jika memang dia unggul, keluarga Pratama akan bebankan semua biaya sekolahnya. Baik, segera saya urus. Tunggu dulu. Kalau mau berbuat baik, cuma bebankan satu anak. Kelihatan keluarga Pratama kikir. Sebaliknya, cari lebih banyak anak keluarga miskin. Undang mereka semua. Jika ada yang unggul, biaya sekolahnya kami tanggung semua. Baik, paham.
Demi, tunggu cucu. Sekolah dari TK sampai kuliah sudah kubangun. Selalu berbuat kebaikan. Semoga usaha ini tak sia-sia. Dewi Penolong, berilah keluarga Pratama keturunan yang ramai. Ibu, aku bawa anak-anak pulang. Ayo. Apa izinmu pulang? Ibu, Putra diterima di Kota Bahari, sekolah swasta terbaik. Biayanya 110 juta per semester. Obat kakak besar, semua aku yang bayar. Bolehkah pinjam sebagian dulu, biar Putra bisa masuk sekolah? Aku ambil uang, langsung pergi. Ayu, kalau tahu kau suka menolong, harusnya kau aborsi 2 anakmu. Ibu, selama ini kau tega. Aku tetap kirim uang. Sekarang aku butuh. Bisa tolong aku? Tolong kau? Kenapa harus tolong kau? Kalau bukan kau hamil tanpa nikah, kakakmu takkan ketakutan hingga jatuh dari bangunan. Obat kakakmu itu hutangmu. Ibu, istriku, hari ini aku menang judi lagi. Siang ini kita makan. Kakimu? Bukannya ibu dan kakak bilang kakak terluka parah sampai susah berdiri? Aku baru jalan sebentar, kakiku sakit lagi. Ternyata kalian bohongi aku. Aku tolong kalian karena kakak besar cacat kalian. Sudahlah, selama ini aku sudah kasih kalian ratusan juta. Kalian kasih aku 100 juta saja. Cepat kasih uangnya. Kalau tidak, aku lapor polisi. Karena 2 anak haram itu, Ayu jadi makin susah ditipu. Harus cari cara hapus mereka. Kita kan satu keluarga. Ayu, kenapa marah? Kau cuma mau uang kan? Aku ada cara dapat uang. Kau mau apa? Kudengar, keluarga Pratama mau pilih anak untuk ikut pesta. Benar, ku dengarnya. Pratama gila anak. Demi berbuat kebajikan, dia mau beasiswa anak sekolah. Siapa anak yang terpilih? Itu benar-benar rezeki nomblo. Benar. Lihat konvoi itu. Mobil Pratama datang. Wah, Pak Surya, akhirnya datang. Anak yang Bapak panggil ada di sini. Lihat. Baik. Nah, siapa Putra? Putra? Putra di mana? Putra! Berhenti! Dasar nakal. Kalau ketahuan, habis kau. Berhenti! Anak ini persis tuan muda kecil. Sama persis. Kok kamu mirip sekali sama tuan muda waktu kecil? Pak Surya, ayo main petak umpet. Kalah, aku naik kuda. Siap, ayo. Hendika. Kamu siapa? Keluarga Pratama. Keluarga Pratama. Bukannya itu orang terkaya? Apa anak haram ini ada hubungan dengan Pratama? Nah, apa? Aku Putra. Ibu panggil Putra. Putra? Kamu putra yang diterima sekolah Pratama? Kunjungi ini, khusus untukmu. Putra, sorry. Kamu Ibu Putra? Aku, Ibu Wijaya. Jadi begini, Putra itu, dia jenius. Diterima sekolah Pratama, dan Nyonya Besar sangat menyukainya. Khusus mengunjungi kalian, biar dia sekolah. Bagaimana pendapatmu? Bantuan sekolah? Putra bisa sekolah. Syukurlah. Terima kasih Nya Pratama. Meski bebas sekolah, nanti kerja nikah juga butuh uang. Asal 2 bocah ini ada, Ayu takkan kasih uang ke kami. Harus cepat selesaikan mereka. Tuan Besar,
kamu salah orang. Dua bocah ini sangat kotor. Mana mungkin jenius? Kakak marah ke aku boleh, tapi jangan hina Putra. Ayu, kamu pernah kerja di Pratama. Kamu tahu akibat tipu Pratama. Jenius apa? Menurutku cuma sok hebat. Dengar ya, sebelum masalah besar, aku sarankan kau ngaku. Kalau sampainya Pratama tahu dan terbongkar, anak haram ini takkan bisa sekolah. Dia pernah di Pratama, hamil tanpa nikah. Anaknya mirip Tuan. Benarkah ada kebetulan? Gak mungkin. Gak mungkin. Tuan muda terikat wanita. Wanita terpandang itu, dia tak suka satupun. Kenapa bisa suka sama wanita desa tua dan kampungan? Salah. Pasti cuma haya. Ibu tak bohong, aku jenius. Kalau kamu jenius, Aku Dewi yang turun dari langit. Ku bilang, aku jenius. Ku bilang tak mau makan ini. Kamu tuli atau apa? dasar bocah, berani kau dorong aku? Anak tak punya ayah, akan ku beri kau pelajaran hari ini. Hentikan! Siapa beri kau keberanian? Pergi! Anak ini persis tuan muda saat kecil. Persis satu cetakan. Jangan-jangan dia keturunan Pratama. Pesta selamat datang nanti harus buat nyonya besar dan tuan muda bertemu baik-baik. Wanita 6 tahun lalu masih belum ketemu. Bapak Pratama, sudah saya periksa semua karyawan yang sesuai usia, termasuk pengunjung wanita yang datang hari itu. Bukan yang Bapak cari. Orang hidup sehat, mana mungkin lenyap begitu? Gimana perbaikan CCTV? Jalanannya gelap, CCTV tak jelas. Tenang saja, sudah saya hubungi tim teknis luar negeri. Hasilnya segera keluar. Sebelum hasil resmi keluar, lanjutkan penyelidikan. Semua karyawan wanita dulu. Kalau tak ada yang masih, periksa yang sudah keluar. Sudah keluar? Yang 40 dan 50 tahun juga diperiksa? Periksa. Putra, Sari, hari ini Nya Pratama undang kita. Yang ibu ingatkan tadi, ingat semua? Ingat, aku beasiswa Nyonya Besar. Aku beasiswa Nyonya Besar. Harus bikin Nyonya Besar suka. Ingat, kakak beasiswa Nyonya Besar. Harus bikin Nyonya Besar suka. Anakku hebat. Rizky anakku, makan 3 piring sekali, anak babi pun kalah dari dia. Kakak, kenapa di sini? Kenapa? Keponakan ibu juga terpilih keluarga Pratama. Kenapa tak boleh Kau pikir ikut Pratama bisa langsung kaya? Mau tinggalkan kami hidup anak sendiri? Jangan harap. Kakak besar, cucu kembar Anda ini lucu sekali. Kucu apa? Itu anak kandungnya. Maaf ya. Tak apa. Nih memang anak kandungku. Kata orang, ibu tua risiko tinggi. Kamu malah hamil kembar. Sungguh. Bagaimana ayahnya? Tak ikut ke sini? Aku belum menikah. Usia 40 belum nikah? Beberapa orang kelihatan polos, ternyata licik sekali. Pesta mewah keluarga Pratama. Entah bagaimana, orang begini bisa masuk ke sini. Kita lebih baik jauhi dia. Dia suka main-main di luar. Kalau ada penyakit, celaka. Benar-benar. Putri, jauhi 2 anak itu nanti. Jangan main sama mereka. Dengar? Sorry. Kalian semua penjahat. Kenapa bicara ibu? Pengurus orang baik. Aku mau adukan ke dia. Kenapa anak ini terasa familiar? Putra. Dia.
Putra, kamu gak apa-apa. Jangan nangis. Jangan nangis. Aduh, maaf. Kebersihan itu kenapa bisa di sini? Putra, tenang. Ibu bawa kamu berobat. Sari, ayo. Bapak Pratama, maaf banget ya. Putra ini kayak ibunya tak punya sopan santun. Tadi sama tamu lain berantem. Sekarang malah tabrak bapak. Tapi tenang saja, aku usir mereka sekarang. Siapa yang kasih kamu berani usir tamu Pratama? Suara Bapak Pratama kok mirip sama pria 6 tahun lalu? Maaf. Bukan itu maksudku. Pergi! Dasar jalan. Tunggu saja. Panggil Joster keluarga untuk berikan obat pada anak ini. Hari ini matahari terbit dari barat. Si Raja Tegas juga bisa berbuat baik. Silakan ikut aku. Ayah. Ayah, kamu ayah? Maaf ya, dia masih kecil, belum tak. Yuk. Aneh, tadi lihat gadis kecil itu nangis. Kenapa aku merasa sakit hati? Bapak Pratama, video 6 tahun lalu sudah diperbaiki. Ayo, lihat sekarang. Keluarga Pratama lama tak ramai begini. Rumah penuh anak-anak. Satu lebih lucu dari yang... Lihat saja sudah senang. Seandainya aku juga punya cuca yang lucu begini, itu pasti asik. Nyonya, anak ini, Putra Wijaya, diterima khusus. Ini ibunya dan adiknya. Salam, Nyi Pratama. Salam Nenek Pratama. Ya, tak boleh kikir soal pendidikan. Kau jadi ibu yang baik. Mulai sekarang, biaya sekolah kalian ditanggung keluarga Pratama. Benar. Makasih, Nyi Pratama. Kembar ini lucu sekali. Ayo, cepat ke nenek, biar nenek lihat baik-baik. Anak ini kok mirip sekali sama Rama kecil. Nyi, Pratama, ada hal yang harus kubongkar. Aku lapor anak ini mencuri. Nyi, Pratama, barusan aku lihat bocah ini merayap masuk kamar Pratama dan mencuri konsol game. Nanti kalau terbukti mencuri, lihat saja, kamu bisa masuk Pratama. Omong kosong, aku nggak curi. Nyi, Pratama, Putra selalu patuh sejak kecil. Dia nggak akan berani mencuri. Kau bilang dia mencuri, apa buktinya? Ada bukti, barusan kulihat dia masukkan ke tas. Nyi, Pratama, bukti sudah jelas. Nih, Pratama, jangan sampai tertipu oleh aktingnya. Putri Ayu ini hamil sebelum nikah. Katanya, ibu tak baik, anak pun tak baik. Anak dari ibu begini, mana mungkin bersih tangan. Benar kan? Orang begini masuk Pratama. Itu menodai nama baik Pratama. Mencuri lagi, bohong lagi. Anakku tak boleh sekolah bareng dia. Nanti pasti jadi nakal. Anak memang jahat. Hari ini berani curi, besok mungkin berani membunuh. Keluarkan dia. Batalkan pendaftarannya. Semuanya, tenanglah. Sekolah Pratama selalu menerima siswa berprestasi dan berkarakter. Jika anak ini benar mencuri, Pratama pasti akan membatalkan pendaftarannya. Pak Surya, ajak mereka berdua pergi. Selidiki baik-baik. Aku nggak mau. Aku nggak curi, nggak bohong. Kenapa harus pergi? Kau mencuri dan taruh di tasku. Aku nggak mencuri. Dasar bocah nakal. Bilang bohong segan. Ibu kau yang ajarkan. Saksi barang ada. Masih mau mengelak? Ayo, anakmu ini harus kau didik. Pengurus, cepat usir mereka.
Aku nggak mau pergi. Bocah, kalau pergi sekarang, cuma batal masuk sekolah. Kalau masih mau nempel, waspadalah. Kau nggak bisa sekolah di seluruh Kota Bahari. Putra, seperti sekolah ini, aku nggak butuh. Hilang aku, sekolah yang rugi. Hilang Pratama. Hanya Mitra yang rugi. Ibu, jangan pusing. Tunggu aku besar, aku akan bantu ibu urus perusahaan. Baik. Nih, Pratama suruh pergi. Tak dengar kata-kata, hah? Pengurus, cepat usir mereka. Tunggu dulu. Kenapa anak ini bikin aku ingat Rama? Nenek Pratama, Bibi jahat. Dia hutang tak balas, masih tindas kami. Ibuku orang baik, kakakku tak suka main game. Benar, tak suka kenapa mencuri. Kayaknya jujur. Anak ini nangis sedih sekali. Apa kita salah tuduh dia? Tiap keluarga punya masalah. Siapa tahu ini balas dendam. Bocah nakal, kenapa nangis? Cuma bisa pura-pura nangis. Sorry. Bapak Pratama, sampai sini saja yang bisa dipulihkan. Pembersih? Jangan-jangan wanita malam itu. Dia. Ayo, ke ruang pesta. Baik. Sari. Ibu, aku sakit. Putra, cepat ambil obat Sari, cepat. Baik. Kakak ipar, Sari kena asma, obati di tas sekolah. Soal kita nanti saja, biar aku kasih obat dulu. Kumohon. Baik, biar aku ambil. Cepat kasih, kalau tak segera beri obat, nyawanya terancam. Nih, Pratama senior, Sari kena asma. Kumohon, selamatkan dia. Kalau tak segera beri obatnya, bisa mati. Tenang dulu. Keluarga Pratama punya dokter. Biar aku pergi. Nih, Pratama, aku kakak iparnya. Dia cuma pura-pura. Nih, Pratama senior, Sari hampir mati. Kumohon, selamatkan dia. Aku sujud padamu, kumohon. Nih, Pratama. Tak ngaku malah berani. Malah pura-pura sakit. Rupanya, anggap keluarga Pratama gampang ditindas. Pengawal, usir mereka dari sini. Lepaskan! Sari! Ibu, Sari susah bernapas. Kalian pembunuh! Kalau anakku terjadi apa-apa, aku takkan maafin kalian! Masih berani bicara. Bawa mereka ke polisi. Berikan hukuman. Sari! Tak apa, ibu di sini. Ibu pasti cari cara menolongmu. Kalian lagi apa? Salam, Tuan Muda. Hentikan! Ada apa? Hatiku sakit. Sari kena asma. Dia hampir gak kuat. Tolong selamatkan dia. Tolong selamatkan dia. Ada apa ini? Bapak Pratama, jangan tertipu oleh keluhannya. Kalau anakku ada apa-apa, aku nggak akan maafin kamu. Cepat panggil dokter. Kalau telat, kalian semua boleh pulang. Tak apa, Sari. Sari sudah tak apa. Untung obatnya tepat waktu. Kalau telat sedikit, tak sanggup dibayangkan. Bapak Pratama, kamera sudah diambil. Putra tak pernah masuk kamar itu. Bu Melati yang menyelipkan konsol ini ke tasnya. Ternyata dia fitnah orang, penyampai. Kita semua tertipu. Memang sial. Ada kerabat jahat begini. Berani ganggu wanita Bapak Pratama. Kali ini, kamu kena batunya. Bu Melati, berani kau fitnah di tempat Pratama.
Kau kira Pratama bodoh? Ih, Pratama senior. Aku tak akan berani lagi. Bapak murah hati, maafkan aku. Bukan keputusanku. Lihat kehendak korban. Ayo, kamu gila. Aku kakak iparmu. Kakak Ipa. Cih, kamu pembunuh. Jangan ganggu anakku. Minta maaf ke anakku. Tahu yang buat anakku hampir mati. Ku bunuh kau. Minta maaf ke anakku. Kenapa kau begini? Kenapa tak minta maaf? Ku bunuh kau. Aku salah. Aku salah kan? Bawa Bu Melati pergi. Tangani sesuai aturan. Biarkan saja hidup. Baik. Kalian mau apa? Apa-apaan? Ayo, aku nggak akan maafin kau. Selama ini, dia merawat 2 anak sendiri. Dengan kerabat vampir begini, gimana dia bisa bertahan? Pasien sudah aman. Cukup istirahat saja. Antar Sari ke rumah sakit terbaik. Cek tubuhnya. Keluarga Pratama tanggung. Baik, segera atur. Bapak Pratama, apa maksudnya? Kejadian di keluarga Pratama. Aku yang bertanggung jawab. Saat Sari pulih, biarkan dia bersama putra sekolah di Pratama. Serius? Terima kasih, Bapak. Kata orang, Bapak Pratama dingin. Tak sangka, dia ternyata baik. Oh ya, Ayu, ada hal mau kutanya. 2 anak ini, apa anakku? 2 anak ini apa anakku? Apa? Wanita di video itu apa itu kamu? Ini bukan 6 tahun lalu CCTV malam itu. Jangan-jangan Bapak Pratama, pria malam itu. Jawab pertanyaanku. Wanita di video itu, apa benar kamu? 2 anak ini, apa benar anakku? Keluarga kaya mementingkan status. Kalau sampai dia tahu aku diam-diam melahirkan anaknya, dia pasti tak terima. Mungkin saja Putra dan Sari bisa disiksa. Bukan. Kau yakin sekali? Hari itu, hari aku dipecat Pratama. Aku pulang pagi. Gak mungkin malam masih di kantor. Aku salah orang. Dulu kau dipecat karena kegagalan perusahaan. Sebagai ganti rugi, aku bisa rekrut kau kembali ke divisi logistik. Gaji 2 kali lipat. Enggak usah. Tiap hari di bawah pengawasan Bapak Pratama. Kalau Putra Sari ketahuan gimana? Gaji 100 juta. Kerja ringan. Bapak Pratama, terima kasih usahanya. Tapi... Gaji soal 10 juta. Aku, bukan soal uang. Gaji 200 juta. Kerja 4 hari. Ya udah, kerja kebersihan. Putra, Sari, maaf. Gajinya terlalu besar. Tunggu tabungan kuliah kalian cukup, ibu akan keluar dari Pratama. Nyonya, anak kecil itu sudah aman. Syukurlah. Kalau di pesta keluarga Pratama ada yang meninggal, nama baik akan rusak. Ya. Tapi Nyonya Besar, belakangan ini Tuan Muda sangat peduli keluarga itu. Apa maksudmu? Nyonya Besar, apa Nyonya tak merasa Putra mirip Tuan Muda kecil? Lagian Putri dulu kerja kebersihan di Pratama. Kalau ternyata... Lancang, pengurus. Keluarga Pratama bayar kamu mahal, bukan buat fitnah anakku. Putri cuma sedikit lebih muda dariku. Mana mungkin jadi menantuku? Kalau tersebar, muka keluarga Pratama mau taruh di mana? Maaf Nyonya, aku salah bicara. Jangan sebut hal ini lagi. Baik. Pulanglah. Selama ini Rama tak dekat wanita. Apa dia punya hasrat khusus? Kalau ternyata dia nikahi wanita tua, jangan aku tak bisa punya cucu. Gak boleh! Sebelum Rama buat hal yang gak masuk akal, aku harus segera cari pasangan yang cocok buatnya. Halo, Bu Pratama. Rani ya? Kamu mau kerja di Pratama?
Ayu ketawa apa? Lihat, ini anakku. Benar. Aku lihat. Lucu banget. Tapi mata dan alis anak ini kok mirip Bapak Pratama? Jangan asal ngomong, mana mungkin. Kenapa tegang? Aku cuma puji anakmu. Pratama galak, tapi wajahnya masih tampan. Tak pernah kulihat pria lebih tampan darinya. Kamu nggak pikir? Bapak Pratama, rapat tinggal 5 menit akan dimulai. Bapak Pratama muda sukses. Cewek muda kayak kalian. Aku sudah tua. Harus cari uang dan urus anak. Mana ada waktu lihat dia. Bapak Pratama, rapat hari ini masih lanjut. Lanjut. Biar aku lihat lagi. Next time aja. Waktu kerja. Siapa izinin kalian malas di sini? Ini Rani, manajer logistik baru. Ku dengarnya Pratama yang pindahin dia. Teman masa kecil Bapak Pratama. Jangan sampai kita ganggu dia. Kenapa belum pernah kulihat? Baru datang. Halo, manajer utama. Aku tukang kebersihan baru. Bagaimana kerja HR? Boleh rekrut wanita tua begini? Pratama ini perusahaan, bukan panti jomblo. Kok rasanya wanita tua ini gak asing? Angkat kepalamu. Kenapa dia? Kenapa bisa begini? 6 tahun lalu, aku susah payah cari kesempatan kasih obat. Tapi wanita tua ini malah duluan. Sudah sekian lama, dia muncul lagi di kantor. Pasti mau ganggu Kak Rama lagi. Putri Ayu ya? Cepat bawa barangmu pergi. Kau dipecat. Keluar, ha? Kenapa? Karena kamu malas kerja. Pas ketahuan aku, Ini waktu istirahat. Lagian hari ini kerjaku sudah selesai. Tak percaya? Cek saja. Selesai. Boleh istirahat? Lantai sudah disapu. Tak. Kamu dipekerjakan buat kerja, bukan buat santai. Dulu demi hidup, aku selalu menahan. Tapi malah menyiksa kedua anakku. Demi Putra dan Sari, tak boleh lagi biar orang menindasku. Manajer utama, baru jadi manajer. Sudah menyalahgunakan kuasa sewenang-wenang memecat karyawan. Tak takut Bapak Pratama tahu dan kau dihukum? dasar murahan, cuma tukang kebersihan. Siapa kau? Berani gunakan Kak Rama untuk menindas aku. Kayaknya hari ini aku harus ajari kamu, agar kau tahu posisi kamu. Ada apa ini? Bisa main tangan? Memukul kau, kenapa? Orang rendahan seperti kau, aku yang pukul sendiri. Itu keberuntunganmu. Kuberitahu, aku tak cuma teman masa kecil Kak Rama, tapi juga menantunya. Juga calonnya muda Pratama. Seluruh Pratama Group, aku mau pecat siapapun. Lihatannya apa ini? Tak puas? Tak puas juga harus terima. Rani, kau sentuh orangku sudah minta izinku. Rani, sentuh orangku. Apa kau sudah minta izinku? Dia orangnya? Apakah Rama sudah tahu? Ayu itu wanita yang tidur dengannya malam itu. Nona Utama, anak Ayu luka di pesta keluarga Pratama. Bapak Pratama mau menebusnya. Khusus merekrutnya ke perusahaan. Kau harus menjaganya. Kenapa malah menyiksa dia? Ternyata cuma kebetulan. Waktu itu gelap sekali. Kak Rama juga diracun. Tak mungkin ingat wanita yang tidur dengannya. Siapa wanita itu? Kak Rama, ternyata wanita tua ini malas kerja. Aku cuma bantu menegur biasa aja. Lantai bersih sekali. Tanaman juga rapi. Barang di meja teratur semua. Kalau ini malas, kau harus pergi. Periksa. Rani, karena hubungan keluarga, ini kesempatan terakhirmu. Kalau masih berulah begini, tak usah datang kerja lagi. Kak Rama, aku... Kerjaanmu santai. Cepat pergi. Nona besar, sudahlah. Ayo, pergi. Ayo. Terima kasih hari ini. Terima kasih. Bapak Pratama tampak dingin. Ternyata lumayan peduli juga.
Bapak Pratama. Bapak Pratama, ini kantor. Kamu mau apa? Cuma cek kerja. Kau mikir apa sih? Kerjaanmu bagus. Mulai sekarang, kamu khusus bersihkan kantorku. Di kantor, ikut saja arahan saya. Paham? Paham. Kantorku di sana, ikut aku. Aneh sekali. Bapak Pratama malah sangat peduli sama tukang bersih. Demi dia, Bapak tega marahi Rani. Iya, tak pernah lihat Bapak Pratama peduli sama siapapun. Menurut kalian, apa dia pacar rahasia Bapak Pratama? Jangan ngawur. Kalian suka ngarang saja. Umur tukang bersih itu Pratama. Menurutku, mungkin Bapak Pratama benci Rani. Makanya buat drama begini. Tujuannya buat Rani malu. Kerjaan nggak ada, cepat balik ke meja. Mau dipecat semua. Si Ayu cuan tua. Kalau dibiarkan goda Kak Rama terus, nanti pasti celaka. Aku harus cari kesempatan usir dia dari kantor. Bapak masih curiga Putri Ayu. Wanita malam itu. Dia sudah menolak kan? Lagian, dia sudah 40-an. Masih punya 2 anak. Di mana mungkin? Cari saja yang kau cari. Malam 6 tahun lalu, semua jejak. Jam berapa dia keluar kantor? Seluruh detail harus dicari. Baik, saya segera cek. Meski Putri Ayu menolak, tapi tiap melihat 2 anaknya, rasanya sangat dekat. Harus cari tahu sampai tuntas. Bapak aku Bang Sari dan bantu aku di kantor. Di kampungku, keringkan mangga sendiri. Lihat, dia berani mendekati Bapak Pratama. Berani sekali dia. Walau dia sudah tua, tapi masih cantik. Apa dia sungguh tak tahu diri? Berani godain Bapak Pratama. Tua-tua dicat hijau, tak tahu malu. Lihat wajah Bapak Pratama, sudah berubah, jelas-jelas marah. Wanita yang mendekati Bapak Pratama sudah lama diusir dari kota Bahari. Kita tunggu saja dia diusir. Maaf Bapak Pratama, aku kurang berpikir, tak harus kasih ini. Jangan salah paham. Aku tak menolakmu. Putri Ayu, berani sekali kau. Ayu, kering buah murahan yang cuma orang miskin makan. Kamu tega. Malah kasih mangga. Seluruh kantor tahu Kak Rama alergi mangga. Apa maksudmu? Maaf, aku tak tahu kok alergi mangga. Maaf Bapak Pratama. Baru masuk kantor? Cari cara dekat Bapak Pratama. Jangan kira aku tak tahu apa yang kau pikirkan. Aku tak, bukan begitu. Sebelum niatin orang, coba lihat diri sendiri dulu. Ayo, kering buah murahan begini, berani kasih ke Kak Rama. Kau tahu nggak, semua buah keluarga Pratama dikirim dari luar negeri. Buah apa saja, harganya jauh dari yang kau bayangkan. Paham nggak? Wah, persis wanita. Makin segar, makin bagus. Kering dan tua begini. Dan juga keriput. Ayu, kau pikir ada yang Maaf Bapak Pratama, aku kurang berpikir. Kak Rama, menurutku karyawan licik begini lebih baik dipecat saja. Banyak karyawan yang lihat. Kak Rama, kalau kau lindungi dia, nanti kantor jadi budaya buruk. Cukup! Sebelum aku marah, cepat pergi! Dengar nggak Ayu? Kak Rama suruh kau kemas barang dan pergi. Kau yang aku maksud! Apa? Rani, mulai besok kamu gak perlu datang kerja lagi. Kak Rama, aku masuk kerja di sininya Pratama yang atur. Kamu juga tahu niat beliau. Kamu mau lawannya Pratama demi wanita ini. Rani, soalku gak usah orang lain campuri.
Putri Ayu, tunggu saja. Aku nggak akan tinggal diam. Bapak Pratama tega keluarkan Rani demi petugas kebersihan. Meski sudah tua, tapi masih cantik. Putri Ayu ini apa benar ada hubungan sama Bapak Pratama? Palingan begitu. Kita harus lebih baik sama dia. Sini. Apa? Pratama. Ini bukan hadiah terima kasih untukku. Enak sekali, terima kasih. Bapak Pratama alergi mangga kan? Kenapa bisa makan keringannya? Bapak Pratama, apa dia dimasuki roh? Bapak Pratama, bukannya Bapak alergi mangga? Cepat muntahin. Aduh, minum obat saja. Mulai sekarang, takkan ada yang ganggu kamu lagi. Belum pernah lihat Bapak begini. Bapak Pratama kenapa begitu baik padaku? Halo Bu Pratama, Kak Rama demi wanita tua itu malah keluarkanku. Aduh, anak ini memang keras kepala. Aku juga gak bisa atur pikirannya. Atur kamu kesini sudah batasnya. Sisanya harus kamu usahakan sendiri. Kalau kamu gak bisa buat dia suka, aku juga gak bisa apa-apa. Bu Pratama, bisa nggak? Rani, karena Rama sudah keluarkanmu, jangan ke kantor lagi. Kalau dia lihat kamu lagi, malah makin kesal. Bu Pratama, Bu Pratama! Sialan Putri Ayu. Tri hari ini, kalau tak usir kau dari kota Bahari, aku bukan Rani. Para orang tua sekarang bisa ajak anak-anak bermain bebas. Baik, para orang tua dan anak-anak ikut guru ke sini. Ibu, aku mau juara 1. Ayo ke sana. Ayo Ibu. Ayo kita pergi. Ke sini, pelan-pelan. Putra, Sari, orang tuanya mana? Guru, ibuku sibuk dan capek. Nanti baru datang. Baiklah, guru temani kalian, tunggu bareng ya. Putra, Sari. Ibu. Aduh, maaf ya, ibu telat. Karena orang tuanya sudah datang, ayo ikut acara. Terima kasih, guru. Wah, bukannya ini Putri Ayu. Nona Utama, kenapa di sini? Keluarga utama, pengurus sekolah Pratama. Aku cek kegiatan sekolah. Ada masalah? Kau dan 2 anak haram ini yang tak pantas ada di sini. Nona Utama, mereka murid sekolah ini tentu saja berhak ikut lomba sekolah. Sekolah Pratama untuk kelas atas latih calon sukses. Kau cuma tukang kebersihan anak haram dari pria liar. Tak pantas ke sekolah ini. Pergi, panggil Kepsek. Aku akan usir mereka. Bersihkan sekolah. Jangan sampai 2 sampah ini merusak sekolah Pratama. Bapak Pratama, sudah ketemu. Wanita malam itu kemungkinan Putri Ayu. Kemungkinan besar itu Ayu. Lihat ini. Aku cek ulang CCTV kantor. Setelah semua karyawan pulang, cuma Ayu yang membersihkan toilet. Tapi kapan dia pergi, tak bisa dipastikan. Sudah jam pulang, masih membersihkan toilet. Ini mungkin perintah manajer kebersihan. Dia tak bisa... Panggil manajer kebersihan itu. Aku mau tahu waktu pasti Ayu pulang malam itu. Nona Utama, semua orang punya hak mengubah nasibnya. Kenapa anak tukang tak boleh sekolah di sekolah bagus? Nona Utama, selamat datang. Kalian datang mengawasi sekolah. Kepsek, sekolah Pratama, proyek favoritnya Pratama. Kalau tak bisa urus, jangan urus saja. Kenapa Nona bicara begitu? Kalau bisa urus, kenapa yang begini orang bawah bisa masuk Pratama? Kalau Nona merasa mereka tak pantas, mereka tak pantas. Biar ku suruh orang usir mereka. Petugas keamanan! Kalian menyalahgunakan kuasa. Kami masuk melalui jalur resmi. Tak ada salah, kenapa diusir? Ayu, 40 tahun ini tak ada artinya. Tak peduli kamu masuk Pratama resmi. Asal aku mau, ingin usir siapa, bisa usir siapa. Kaya dan berkuasa, bisa lakukan apa saja. Waktu aku marah, Sari jadi sakit, ibu jadi tersiksa. Kali ini aku harus pintar. Ibu, ayo pergi. Utra bisa sekolah di tempat lain. Sari juga. Asal sama ibu, Sari bisa sekolah di mana saja. Putra, Sari,
Ibu tak berharga, tak bisa kasih kalian hidup mewah. Tapi ibu pasti berusaha keras buat kalian masa depan cerah. Nona Utama, harus bagaimana kami agar kedua anak ini bisa tetap di Pratama? Aku ini bukan orang yang tak punya hati. Tong itu, nanti ada lomba lompat tali di sana. Asal kau bertahan sampai akhir, kalahkan orang tua lain, aku akan bermurah hati biarkan dua anak haram ini tetap sekolah di sini. Aku mau lihat, apa kau bisa bertahan sampai akhir? Ibu, jangan pergi. Cerah sekali. Ibu bisa pingsan. Sari tak sekolah di sini. Ibu jangan setuju. Sangat panas. Putra dan Sari anak baik. Aku tak boleh ganggu mereka. Putra baik. Sari juga baik. Ibu bisa. Tunggu ibu di sini. Ibu segera kembali. Ayu, aku taruh obat yang ganggu denyut jantung. Kalau olahraga berat bisa mati mendadak. Kau tunggu saja di neraka. 2 menit lagi lomba dimulai. Orang tua, siap-siap. Sebentar lagi. Kenapa di antara orang tua ada yang tua banget? Siapa anak nakal itu? Suruh neneknya ikut lomba lompat tali. Nenek mana? Ku dengar tadi dia ibunya. Tak tahu pikiran. Sudah 40-an masih punya anak. Sudah 40-an baru punya anak. Kalau anaknya besar, dia sudah jadi nenek. Baru kuliah harus urus ibu. Betul, tak peduli anaknya. Waktunya lomba. Orang tua, siap-siap. 3, 2, 1. Mulai. Bapak Pratama, dia datang. Bapak Pratama, ada apa dengan saya? Malam, Ayu dipecat 6 tahun lalu. Kamu suruh dia bersihkan toilet kantor. Sudah lama sekali. Kenapa Bapak tiba-tiba tanya soal ini? Manajer Satria, jangan bohong. Kalau berani sembunyi satu kata... Jangan. Tak berani sembunyi. Malam itu saya suruh Ayu bersihkan toilet. Besok saya lihat, dia sudah bersihkan semua toilet. Lihat waktu, sepertinya sampai subuh. Padahal subuh baru pulang. Malah bohong mau pulang awal. Kenapa dia bohong? Bapak Pratama, meski saya suruh dia kerja lebih, tapi Ayu juga bukan orang baik. Dia suka cari untung kecil. Sebelum pergi, dia malah bawa sikat toilet kantor. Apa? Sikat toilet? Bapak Pratama, kenapa depan pintu kantor ada sikat toilet? Bapak Pratama, 6 tahun lalu saya ke kantor Bapak. Di depan pintunya ada sikat toilet. Jadi, berita malam itu benar-benar dia. Sudah saya selidiki. Ayu tak pernah menikah. Tak ada pria lain selama ini. Usia Putra dan Sari pas-pasan 5 tahun. Mereka mungkin anak-anakku. Selamat Bapak Pratama, kamu punya anak. 2 sekali. Nenek sudah lama tunggu cucunya. Kalau tahu kamu punya anak kembar, pasti bakal sangat senang. Kamu benar. Segera sampaikan kabar baik ini ke ibu. Oh ya, Ayu dan anaknya lagi apa? Hari ini hari keluarga sekolah Pratama. Mereka seharusnya ikut acara. Ayo kita lihat. Baru 3 menit saja. Ayo orang tua. Aneh, baru lompat sebentar. Kenapa tak kuat? Denyut jantung cepat. Fisikku tak selemah ini. Lihat, ku bilang, sudah tua. Pasti tak kuat. Dia hampir seumuran nenek mereka. Mana mungkin bisa kalahkan mereka? Katanya hamil sebelum nikah. Anaknya kasihan sekali. Tak punya ayah saja. Ibunya malah datang. Malu di acara hari anak. Betul. Putra, Sari, ibu takkan menyerah. Ibu pasti menang. Ibu, aku tak sekolah lagi. Jangan lompat lagi, Ibu. Sari juga tak sekolah. Sari cuma mau ibu. Sari cuma mau ibu. Sudah 10 menit. Orang tua tetap semangat. Ada apa? Kenapa jantung sakit sekali? Ibu, kenapa pingsan? Ibu kenapa? Ibu. Ada apa ini? Aku tahu. Bapak Pratama, Ayu dan anaknya celaka. Kayaknya karena Nona Utama. Apa? Cepat ke sana.
Rani, kalau mereka celaka, aku buat kau hidup segan mati tak mau. Baik. Ibu kenapa? Cepat bangun, Bu. Ibu, ibu. Cepat bangun, Bu. Ayu, begini nasibmu saat merebut Tak Rama. Tenanglah, pergi. Ada insiden di hari keluarga. Kalau tersebar, Pratama tamat. Cepat, panggil ambulans. Pak Capsek, apa kamu mau pensiun lebih awal? Nona Utama, ini nyawa seseorang. Ibu dan Nyi Pratama teman dekat. Sejak kecil, aku dianggap anak kandung. Maaf, aku tak bisa. Aku dokter, biar kulihat. Sepertinya serangan jantung. Kalau tak segera ditolong, terlambat. Paman, ibu aku orang baik. Tolong selamatkan dia. Selamatkan. Paman. Anak ini kasihan sekali. Sejak lahir tak punya ayah. Sekarang ibu juga meninggal. Kedua anak ini nanti harus tumbuh di panti asuhan. Tenang. Ibu akan mati. Semua karena dia. Aku mau balas dendam. Sakit sekali. Putra. Putra. Ada apa ini? Kenapa Kak Rama kesini? Kenapa Bapak Pratama di sini? Ayah, tolong selamatkan ya. Dasar brengsek. Panggil siapa, Ayah? Orang kayak Kak Rama bukan untuk kalian yang brengsek ini. Lepaskan tanganmu. Bawa anak rumah sakit. Bawa Rani pergi. Kalau Ayu dan anaknya ada apa-apa, biar dia bayar dengan nyawanya. Kak Rama, dengar penjelasanku. Lepaskan aku. Aku calon mantunya Pratama. Kau tak boleh begini. Kak Rama, lepaskan aku. Maaf aku terlambat. Bapak Pratama. Aku mungkin sudah sekali. Jadi lihat halusinasi. Apa hubungan mereka? Usia mereka jauh beda. Semua pejabat sekolah hari ini langsung dipecat. Catat nama mereka di daftar hitam. Di masa mendatang, takkan diterima di Pratama Group. Baik. Ayah, kakak dan ibu nggak apa-apa kan? Enggak, ayah di sini. Ayah nggak akan biarkan mereka apa-apa. Ayah ngaku. Ayah benar-benar ayah Sari dan Tata. Iya, dulu ayah maafkan kalian. Tunggu ibu dan kakak sembuh. Ayah akan jemput kalian pulang dan ganti rugi. Iya. Pasien sudah stabil, tapi perlu diam dirawat. Orang tua dan anak aman. Bapak Pratama tenang saja. Terima kasih. Apa sih pesonanya wanita tua ini? Sampai Kak Rama bisa tergoda. Malah dia punya 2 anak. Gak masalah. Gak bisa. Aku harus kasih tahu Bu Pratama. Dia sangat ingin cucunya. Kalau tahu anaknya, Direktur Utama Pratama malah rela merawat anak orang. Aku gak akan maafin Ayu. Kenapa belum sampai? Gas itu bukan pajangan. Tekanlah. Lambat sekali. Kamu mau hancurkan semua semut di jalan. Nyonya, aku tahu Nyonya cemas. Tapi tenang dulu. Tuan muda kecil dan nona kecil nggak akan hilang. Lagian, kita belum keluar garasi. Aduh, gak peduli. Akhirnya punya cucu laki dan perempuan. Aku mau lihat mereka sekarang. Halo, Nenek Pratama. Halo. Waktu itu, aku berpikir, kalau aku juga punya cucu kembar yang pintar dan pendiam begini, pasti sangat enak. Tak sangka mimpiku jadi kenyataan. Syukurlah Tuhan berkepada keluarga Pratama.
cepat jalan. Sial, kenapa Bu Pratama juga tak angkat telepon? Kuku kesayanganku, kenapa ke rumah sakit? Nyonya, seharusnya kamar ini. Rani, kenapa kamu juga di sini? Bu Pratama, aneh, Ayu dan anak haramnya terluka. Kenapa Bu Pratama juga ikut terganggu? Malah datang langsung ke RS. Bu Pratama harus atasi ini Kak Rama, dimanipulasi. Ayu si wanita tua malah ancam di depan umum. Dia bilang mau habisi aku. Kalau sampai tersebar, nama baik Kak Rama apa mau rusak saja? Apa Ayu berani karena punya anak Pratama? Hingga berani berulah sewenang-wenang. Awalnya demi 2 anak itu, aku mau baik-baik, Pak. Kini kelihatan wanita ini harus pergi. Tenang saja, aku dan ibumu teman dekat. Aku pasti lindungi kamu. Aku nggak akan biarin Rama berulah sembarangan. Terima kasih, Bu Pratama. Ayo, kau pikir dengan cara licikmu bisa merebut Tak Rama? Mimpi, Bu Pratama nggak akan memihakmu. Ayo, cepat masuk. Lihat anak-anak. Ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa terluka begini? Bu Pratama, itu gara-gara wanita tua itu. Sudah tua-tua, masih sok kuat. Memaksa ikut lomba lompat tali sekolah. Cerah begini, tak kuat, akhirnya pingsan. Dia memang pantas. Dan anak haramnya itu juga karena tak jaga diri, jatuh. Aku cuma ke sekolah cek. Mereka terluka, tak ada hubungannya denganku. Tapi Putri, dia malah fitnah aku. Katanya aku yang lakukan. Malah ajak Kak Rama menyalahkanku. Putra jatuh? Parah nggak? Kata dokter, tak apa-apa. Kalau Sari gimana? Nenek, Sari tak apa. Syukurlah, syukurlah. Kenapa Bu Pratama sangat peduli sama 2 anak haram ini? Apa karena kangen cucu sampai gila? Lihat, anak saja tak bisa jalan. Bu Pratama, jangan sampai tertipu oleh Putri dan 2 anaknya yang pura-pura baik. Putri si Jilang licik yang tidur dengannya dan punya anak Jingan, anak haram ini takkan jadi orang baik. Diam. Tak tahu sopan santun. Kenapa tak sadar Rani begitu kasar? Aduh, cucuku yang kasihan. Anak yang baik sekali. Ternyata kepalanya terluka. Nenek jadi kasihan sekali. Apa? Cukup besar. Aku nggak salah dengar. Anak haram 2 ini ternyata anak Kak Rama. Bisa biarkan anak terluka begini. Putri Ayu itu bukan ibu yang baik. Tunggu dia bangun. Kasih uang buat usir dia saja. Jangan usir ibu. Anak terluka. Bukan salah Putri. Kau baru saja lakukan apa? Jelaskan semua ke ibu. Kalau berani bohong sedikit pun, kau tahu akibatnya. Cukup, Rama. Apa bagusnya Putri? Kenapa kau bersekongkol menindas Rani? Jangan lupa, dengan usianya, kau bisa panggil Bibi. Ibu, cucumu jatuh. Itu ulah Rani. Masih bela dia. Apa maksudmu? Putri koma. Rani racuni airnya. Putra jatuh. Dia dorong sendiri. Apa Rama bicara jujur? Bu Pratama, percayalah. Bukan aku. Kalau Nona Utama merasa aku fitnah kau, mending lapor polisi saja. Berapa hukuman pembunuhan gagal? Tak usah kutunjukkan. Jangan! Bu Pratama, kau lihat aku tumbuh besar. Sifatku kau tahu, bukan aku yang lakukan. Aku percaya Rani. Dia bilang bukan dia. Pasti bukan dia. Pak Surya, lapor polisi. Suruh polisi selidiki tuntas. Biar anakku tak buta cinta, malah fitnah orang baik. Baik, aku pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Bukan kamu yang lakukan. Kenapa tegang? Aku, gimana ini? Si sialan Putri Ayu, kenapa begitu beruntung? 6 tahun lalu, sekali saja dia bisa melahirkan anak Kak Rama. Bu Pratama, aku cuma terlalu cinta Kak Rama. Aku tak tahan Putri merusak nama baik Kak Rama. Jadi aku terpengaruh hasutan. Sekarang aku tahu aku salah. Maafkan aku. Rani, yang menyakitiku, benarkah kamu? Aku... Dasar Rani! Beraninya kau sakiti cucuku. Kau sungguh nekat sekali. Aku juga tak tahu mereka, anak Kak Rama. Pak Kurniawan? Ya, mulai hari ini, hentikan semua kerjasama dengan keluarga utama. Soal Rani, urus sesuai aturan lama. Baik.
Ayo, Nona Utama. Lepaskan aku! Bu Pratama, kau dan ibu teman dekat. Lihat ibu saja. Bantu aku pada Karama, mohonlah. Jika dia berbuat padaku, aku pasti takkan bertahan. Rani, kau tumbuh di depanku. Aku selalu anggap kau anak baik. Pernah juga kusatukan kau dan anakku. Tak sangka hatimu begitu kejam. Beraninya kau menyakitkan anak tak berdosa. Wanita kejam seperti kau takkan pernah bisa masuk ke keluarga Pratama. Jaga dirimu sendiri. Nona Utama, ikut saja denganku. Bapak Pratama sudah mengampuni kau. Camkan ini. Jika putri dan anaknya apa-apa hari ini, tak akan ada kesempatan kau berlutut. Habislah. Sudah habis semua. Ayo, saat kau bangun, kita nikah saja. Bapak Pratama. Maske. Bapak, ada dokumen perlu ditandatangani. Aku segera ke sana. Kak, kau bangun. Mana ibu? Di sana. Ibu, jangan tidur lagi. Cepat bangun. Ibu, bangun. Ibu bangun. Ibu tak apa. Kalian takut ya? Siapa yang mengantar kita ke sini? Ayah, saat ibu dan kakak tidur, ayah yang merawat kita. Ayah, apa itu Bapak Pratama? Tenang saja, kau takkan apa-apa. Apa saat itu? Bukan halu. Tapi Bapak Pratama, kenapa tiba-tiba di sekolah menolongku dan merawat kami? Apa dia tahu siapa putra? Ibu, wajahmu pucat sekali. Apa ibu sakit lagi? Ibu tak apa. Kau bangun. Ada yang sakit? Biar aku panggil dokter. Enggak usah. Pas banget, bubur bergizi buatmu sudah datang dari dapur. Bapak Pratama ternyata bisa selembut ini. Cicipi, Minum perlahan, nggak ada yang rebut. Terima kasih Bapak, biar aku sendiri. Ayo. Kau dulu. Rani sudah diusir dari Kota Bahari. Para eksekutif Pratama juga sudah diganti semua. Mulai sekarang, Putra dan Sari bisa sekolah tenang. Tak ada yang ganggu mereka lagi. Terima kasih, Papa. Tapi, kurasa ini belum cukup. Demi hindari terjadi lagi, aku putuskan ungkap identitas dua anak. Bagaimana kalau di pesta pertunangan kita? Pesta pertunangan? Bapak Pratama, apa Bapak salah paham soal aku? Ayo, kau akan sembunyi sampai kapan? Menyembunyikan anakku selama 5 tahun. Sekarang kau ketemu, jangan harap pergi. Ayo, kau mau anak-anak tak punya ayah seumur hidup. Ku adakan sebulan lagi. Aku akan undang semua tokoh Kota Bahari. Umumkan status 2 anak kita. Selain itu, umumkan mereka adalah pewaris Pratama Group. Aku gak setuju. Bu Pratama, lihat ini. Rama, Ayu melahirkan anak kembar. Kau mau ganti rugi, aku paham. Tapi kau Direktur Utama Pratama, menikah, itu hal besar yang bisa gemparkan kota. Jangan-jangan kau mau nikahi wanita tua yang hampir bisa jadi ibumu. Biar semua tokoh menertawakan keluarga Pratama. Siapa yang mau kucari? Itu kebebasanku. Jangan berani mengaturiku. Orang lain? Aku ini ibumu. Karena kau ibuku, aku beritahu kau ini. Aku cari selama 6 tahun, baru ketemu Ayu. Takkan lepasin dia lagi. Selain dia, takkan nikahi siapapun. Kau, anak durhaka. Kau mau bunuhku. Aku nyala. Baik. Kirim Nyonya Besar pulang. Baik, Bu Pratama. Sebaiknya pulang dulu. Kau benar-benar... Bu Pratama. Rama, aku ini ibumu. Kau berani begini padaku? Kau mau lawan ibu?
Nyonya besar, tenanglah. Sebenarnya, menurutku, Putri Ayu ini walau agak tua, tapi dari sikap dan ucapan, dia orang yang baik, lembut dan sopan, dan juga cantik. Lagian, dia ibu kandung, si tuan muda dan nona muda. Sudahlah, sifat Rama, kalau sudah putuskan, tak ada yang bisa ubah. Tapi, soal pewaris grup, tak boleh asal-asalan. Kau lakukan sebelum resmi umum identitas dua anak itu, lakukan tes DNA, harus lihat laporan tes tertulis, baru aku tenang. Baik, Nyonya. Aku segera urus. Sialan Putri Ayu, kau buat aku begini. Tunggu saja, aku takkan biarkan. Pak Surya, kok dia kesini? Tes DNA. Apanya Pratama curiga kelahiran dua anak itu? Pas butuh bantuan, datang pula. Putri Ayu, kali ini kau pasti tamat. Benar-benar tak mau istirahat lagi beberapa hari. Asal kamu mau, aku bisa urus kamu. Biar kamu jadi nyonya mewah terbahagia Kota Bahari. Di rumah juga nggak ada kerjaan. Lagian kerja sekarang nggak capek. Baiklah. Hubungan kita belum umum. Tak baik dilihat rekan kerja. Aku turun dulu. Kamu nanti saja. Kamu lupa apa? Mobil Bapak Pratama. Ayu kecil, kenapa naik mobil Bapak Pratama ke kantor? Pantas lama tak hubungi keluarga. Ternyata sudah naik. Eyo, kita nipu dia. Oke. Kak Ayu, lama tak jumpa. Kenapa kamu jadi lebih segar? Bodoh, lihatlah. Apa ini? Kak Ayu sudah ketemu jodohnya. Kak Ayu sudah pakai cincin. Kapan nikahnya? Jangan lupa traktir permen. Ayu, ada yang cari kamu? Kak? Kakak Ipa? Aku sudah putus hubungan dengan keluarga Wijaya. Kenapa kalian cari aku? Kenapa? Baru naik status, langsung lupa keluarga. Ayu, jangan jadi orang tak tahu balas budi. Aku tak tahu budi. Tentu saja. Hitung sendiri. Berapa lama tak kirim uang ke rumah? Kau seru Bapak Pratama. Pukul aku begini. Nyaris mati. Kakakmu dan ibumu sakit-sakitan. Kita 3 orang berobat, minum obat, check up. Mana yang tak butuh uang? Uangnya harus kau keluarkan. Ayu kecil, kau ikut Bapak Pratama. Pasti dia kasih banyak uang, kan? Kami takkan susahkan kau. Cukup kasih kami ratusan juta. Buat dipakai dulu, kalau habis, kita minta lagi. Masih siang-siang, kalian suka bermimpi ya? Dasar jalan! Kau pikir tinggal di rumah orang, bisa jadi orang hebat? Kalau tak kasih uang, kita langsung lapor Bapak Pratama. Bilang kau punya anak luar nikah, suka selingkuh, dan kena penyakit kelamin. Lihat saja dia. Kalian yang keterlaluan. Bapak Pratama. Sesuai perintah, tim pesta dunia kelas 1 sudah tiba di Kota Bahari. Bunga untuk pesta, semua dari Bulgaria. Mawar yang dikirim udara. Untuk Nona Wijaya, perhiasannya dari merek mewah Paris, dipesan khusus. Sedang... Baik, periksa satu-satu. Di pesta pertunangan, tak boleh ada satu pun kesalahan. Baik. Batalin pesta pertunangan itu sekarang juga! Rama, lihat sendiri. Inilah wanita yang kau cintai. Wanita baik menurutmu. Putra dan Sari bukan anakmu.
Sudah kubilang, Putri Ayu itu jahat. Manfaatkan anaknya, mirip sedikit denganku. Berani pura-pura keturunan Pratama. Dasar tak tahu diri. Penipu begini. Masih saja kau cintai. Malah mau nikahi dia. Mau serahkan Pratama, diwariskan anak haramnya. Bapak Pratama, sekarang kita harus bagaimana? Harus bagaimana? Batalkan pertunangan. Suruh Putri Ayu dan 2 anak haramnya keluar dari Pratama. Keluar dari kota Bahari. Jangan sampai kulihat dia lagi. Aku tak percaya. Aku cari Putri Ayu. Ku beri dia sendiri. Kalau tidak, tak percaya dia bohongi aku. Sudahlah. Dia konfirmasi sendiri. Kalau tidak, si cinta buta ini tak tahu bisa ditipu sampai kapan. Jangan banyak omong, cepat kasih uangnya. Kalau enggak, aku langsung cari Bapak Pratama. Silahkan, cari Bapak Pratama sekarang. Lihat saja dia percaya atau tidak. Ada apa ini? Kenapa Ayu nggak takut sama sekali, malah jadi lebih berani? Ayah. 6 tahun lalu, Ayu juga kerja di Pratama. Jangan-jangan anak haramnya anak Bapak Pratama. Kalau benar, aku pasti kaya raya. Ayu kecil, jujur sama kakak ipar. Putra dan Sari itu anak Bapak Pratama. Apa? Keluarga Pratama turunan tunggal? Kalau 2 bocah itu benar anak Bapak Pratama, Pratama Group, nanti jadi milik kita. Segera jadi orang terkaya kota Bahari. Gak bisa. Aku gak boleh gangguin Rama. Jangan sampai kakak besar tahu. Dia ayah anakku. Kalian salah tebak. Ayah dari 2 anak ini bukan Bapak Pratama. Ayah, mereka bukan Bapak Pratama. Ayah, anakku itu judi. Dia judi dan utang banyak. Semua tabunganku sudah kubayar utangnya. Masih utang ratusan juta. Kamu, jangan datang cari uang padaku. Aku juga nggak ada uang. Aduh, apa? Ayu, kamu gila ya? Si judi itu tak muncul selama ini. Kau bayar utangnya? Dia ayah 2 anakku. Mana bisa aku lewatkan? Gila. Pria brengsek itu. Apa dari desa kita? Teman masa kecilmu, Bang Danu. Benar, dia... Aduh. Dia orang termiskin di desa. Sekarang ngadi utang judi. Ayu, otakmu rusak ya? Dasar pemborosan. Aku sekarang nggak ada uang. Kalau kalian ada uang sisa, mungkin bisa kuseret dulu. Nggak ada satupun. Ayu, kau mau putus hubungan kan? Oke, kita putus. Iya. Jangan harap aku bayar utangmu. Ayo, pulang. Ayu, aku tulus padamu. Apa kau sungguh selalu bohongiku? Inilah keluargaku yang dulu kubantu sekuatku. Saat aku celaka, mereka lebih cepat menjauh dariku. Mulai sekarang, hanya hidup untuk Putra dan Sari. Bapak Pratama, kenapa di sini? Bapak Pratama, Anda sebenarnya mau apa? Putra dan Sari, anakmu dengan pria mana? Apa? Rama, kamu gila ya? Kamu pria satu-satunya. Tentu saja mereka anak. Bagaimana penjelasannya?
tidak berhubungan darah. Tak mungkin. Laporan ini salah. Ayah dari dua anak ini bukan Bapak Pratama. Ayo, kata-katamu. Mana yang benar, mana yang bohong? Kamu gak percaya aku. 6 tahun racun. Lalu kau ganggu aku. Selama ini, aku merawat 2 anak sendirian. Aku tak pernah berniat memanfaatkan 2. Rama, coba kau pikirkan. Apa aku benar wanita yang berkhianat demi nikah kaya? Baik. Aku percaya. Aku kerja dulu. Tunggu dulu. Siapa Bang Danu? Apa? Kakak ipar bilang, kalian tumbuh bareng dari kecil. Dia pacar pertamamu? Bang Danu itu tetangga. Selama ini, selain kamu, tak pernah dekat dengan pria lain. Itu kata-katamu. Belum pernah. Tak boleh juga nanti. Ayo, mulai sekarang, kau hanya boleh punya. Baiklah, aku kerja dulu. Bapak Pratama, karena Bapak dan Nona Ayu sudah bicara terbuka, Laporan tes ini harus bantu dia dan anak-anak tetap aman di keluarga Pratama. Hal itu, Nica Besar juga butuh penjelasan. Kembali ke Kota Bahari, ke laboratorium terpercaya. Lakukan tes DNA lagi. Kali ini harus diikuti dari awal. Tak boleh ada salah satu. Baik. Sialan, Ayu. Masih tak bisa kuhancur. Ya, aku harus cari cara lebih kejam. Kuhancurkannya sampai tanah. Takkan bisa bangkit lagi. Sial banget. Ke kota jauh-jauh, tak dapat uang, malah keluar ratusan ongkos. Sudah nikahi orang kaya, malah menolong orang miskin. Inilah adikmu yang hebat. Jangan pukul. Keluarga pengecut. Aku nikahin kamu. Benar-benar sial banget. Mau uang ya? Bantu aku satu hal. Berapapun yang kalian mau, aku kasih. Ayo, besok nanti Kak Rama akan lihat sendiri. Kamu main sama mantan. Aku tak percaya dia tetap mau nikahimu. Halo? Ayo, ibumu hampir gak kuat. Apa? Ayu kecil, kakak besar dan istrinya salah padamu. Tapi ibumu, dia ibu kandungmu yang melahirmu. Kau harus datang melihatnya terakhir kali. Alamat Ciduku Seret. Cepat ke sana, cepat ke sana. Halo, kakak. Kau bilang ibu sakit di rumah sakit. Kenapa ke hotel? Jangan banyak omong, masuk. Kalian mau main trik apa lagi? Aku nggak ada uang. Kau datang dulu. Kita bicara di sana. Aku nggak peduli. Aku pulang. Bapak Pratama, hasilnya keluar. Kali ini pasti benar. Putra dan Sari, anak kandung Bapak. Aku juga cek CCTV rumah sakit. Rani masuk diam-diam ke lab forensik. Dia pasti sudah mengubah dokumen tes pertama. Ternyata Ayu nggak bohong. Putra dan Sari. Anakmu dengan pria mana? Kali ini aku yang menyakitinya. Dia di mana sekarang? Aku harus minta maaf padanya.
Kata orang kebersihan, dia telefon lalu panik. Baju pun tak ganti, langsung pergi. Ayu selalu profesional. Kalau bukan terpaksa, dia pasti dalam bahaya. Ini, aku segera kirim orang. Segera, gunakan semua tenaga. Cari di seluruh kota. Harus kutemukan dia. Baik. Mingga, jangan halangi aku. Hari ini aku harus ketemu Kak Rama. Maaf Bapak Pratama, Nona Utama memaksa masuk. Aku tak bisa cegah. Kak Rama, aku ada hal penting mau bicara. Kalau kamu tak dengar, kau akan menyesal seumur hidup. Kalian keluar dulu. Rani, ingat sudah bilang, kau tak boleh muncul di... Kak Rama, aku lakukan ini semua demi kamu. Waktu aku lihat Ayu sama pria tua itu, aku jadi curiga. Jadi aku suruh orang ke kampungnya. Ternyata orang kampung bilang dia masih ada pacar lama. Itu, si pemarah bernama Danu. Ini, testimoni kakak iparnya dan tetangga kampungnya. Kalau tak percaya, lihat sendiri. Ayu baru celaka. Rani langsung datang. Tak mungkin kebetulan. Cuma satu sisi cerita. Tak bisa dipercaya. Benar-benar tak mau mengalah. Untung aku sudah siap. Kak Rama, aku tahu kamu benci aku. Tak percaya kataku. Saja, lihat sendiri. Sekarang Ayu bareng pacar lamanya di kamar hotel. Kalau kamu tak percaya, ayo, aku ajak kamu kejar kejadian. Kami sudah menurut janji menipu dia ke sini. Uangnya mana, Nona Rani? Tak sangka, Ayu si Jalang ini mahal juga. Kita bisa belanja lagi. Bawa di dalam. Kalian boleh pergi. Ayo. Cepat. Ayu, jangan salahkan Kak. Siapa suruh singgung Nona mewah? Dia bisa habisi kamu seperti habisi Sudah, jangan banyak omong. Cepat pergi. Ayu, Bang Danu sudah tunggu lama. Aduh, tak sangka. Lama tak... Kamu lebih cantik dari dulu. Wajahmu, badanmu. Tak tahan. Tenang saja, Kak Danu ini. Kak Rama, nanti di hotel, kamu tahu aku tak bohong. Putri Ayu itu baik padanya. Tapi dia tak tahu balas budi. Berani juga dia pakai uangmu buat main-main sama Dia harusnya lihat dulu diri sendiri. Dia... Diam. Jalan saja. Oh, Putri Ayu. Kak Rama paling benci khianat. Asal dia lihat kamu tidur sama pria lama, itu hari kematianmu. Setelah kau hilang, paling mungkin jadinya muda Pratama. Itu aku. Kamu siapa? Kamu mau apa? Kenapa? Kamu tak kenal Kak Danu lagi? Baru pergi beberapa tahun. Bang Danu, kenapa kau di sini? Kau mau apa? Lepaskan! Sakit sekali. Apa tuh? Kulihat kau memang cari pukul. Tunggu saja. Nanti ku hajar kau sampai tunduk. Lihat saja. Aku akan mohon aku tiduri kau. Kak Rama,
Kali ini aku nggak asal ngomong kan? Wanita ayu itu biasanya pura-pura lembut, padahal di belakang itu wanita licik. Ayu, tak sangka di belakang kamu licik juga. Sudah tua begini, bisa tahan. Bukan begini. Rama, bukan begini. Kau jelaskan apa? Yang dia. Sialan, kau berani pukul aku? Hentikan. Kak Rama, yang khianat itu Ayu. Kau harus salahkan dia. Kenapa kau bela simpananmu? Rani, ulah di belakang aku tak tahu. Rani, karena hubungan dua keluarga, aku terus menolerirmu. Tapi kau tak mau bertobat. Berani diam-diam ambil bahan tes DNA. Sekarang berani nyewa. Kali ini, ku takkan segan lagi. Maaf Bapak, kami terlambat. Tadi di pinggir jalan kelihatan dua orang ini mencurigakan. Kami merasa aneh. Kami tangkap dan tanya. Ternyata mereka memang sekutu Rani. Bagus. Gak pergi. Bawa Rani juga. Kirim ke... Aku mau lihat. Culik wanita Rama Pratama. Apa bakal habis-habisan di penjara? Bapak Pratama, salah paham. Ini salah paham. Kami kakak iparnya. Mana mungkin kami menyakitinya. Bapak Pratama. Iya. Ayo kecil. Cepat jelaskan ke Bapak Pratama. Kami adalah satu-satunya kerabatmu di dunia. Kau tak mungkin mengirim kakakmu ke penjara, kan? Aku sudah putus hubungan dengan keluarga. Mereka bukan kerabatku. Bawa pergi. Soal dia memang bukan orang baik. Kalau tak bisa jaga alat, aku yang urus. Siap. Tolong, Ayu. Aku ini keadaanmu, tolong. Diam. Tolong. Kamu gak apa-apa? Tadi dia nggak... Enggak, untung kamu datang tepat waktu. Makasih ya. Wajahmu pucat sekali. Aku antar ke rumah sakit. Bapak Pratama. Tiba-tiba badan panas sekali. Rasa tak bisa dikendalikan. Bisa genggam aku sebentar? Ayo. Bapak Pratama, pernah kamu sangat tampan? Dasar brengsek. Tadi malah kasih obat dia. Ayo, kamu. Boleh aku cium? Cuma sekali. Nyonya Nyi Utama masih berlutut di luar. Dia bilang kalau putrinya tadi lepas, dia akan putus hubungan. Buddha bilang, karma. Dia yang buat. Belum terima Ayu, tapi Rani sering berbuat jahat. Sekarang dia dihukum. Itu sudah semestinya. Sudahlah, dia mau putus, biarkan saja. Baik, saya sampaikan. Ayah, Ibu, taman bermain seru. Sari mau ke sana lagi. Adi, tunggu kamu dapat nilai 100 juga. Biar ayah ibu ajak kita ke taman bermain lagi. Hah? Kakak jahat, ganggu Sari. Sari nggak secerdas kakak. Kalau nggak suka, kejar aku. Kakak, tunggu aku. Aku pukul kamu. Suruh dia pergi. Sri Pratama, kita sudah berteman lama. Kamu tega begitu saja? Usir dia. Lepaskan anakku sekarang juga. Kalian akan dihukum Tuhan. Apa kita buatnya Pratama susah hati? Tenang saja. Ini semua salah Rani. Ibu selalu bisa membedakan mana yang benar. Ibu, 3 hari lagi adalah pesta pertunangan saya dan Ayu. Harap ibu datang. Aku belum setuju kalian menikah. Sudah pernah bilang, siapapun dia,
asal punya anakku, jadi Nyamuda Pratama senior, mau ingkar janji. Siapa sangka kau bisa temukan menantu seumuran ini. Dia cuma lebih muda sedikit. Nanti aku ajak menantuku ke pesta. Kalau ditanya orang, aku bakal Rama, kau tak malu. Aku malah malu. Bapak Pratama baik. Kalau bisa hidup bersamanya, pasti akan bahagia. Tapi jurang usia ini, ternyata terlalu sulit, Bapak Pratama. Bu, kita putus saja. Demi masa depannya, aku rela tinggalin mereka di keluarga Pratama. Tapi kalian harus janji, boleh lihat anak kapan saja. Kami tak mau pisah sama ibu. Sari tak mau, ayah. Sari mau ikut ibu. Sari tak mau pisah ibu. Aku juga. Aku tak peduli uang keluarga Pratama. Di mana ibu, aku di sana. Ayu, jangan coba kabur. Di hidup ini, selain aku, kau takkan nikahi siapapun. Ibu, usia Ayu memang lebih tua dariku. Tapi dia juga satu-satunya istri yang Putra dan Sari, juga Pratama Group, hanya pewaris sah. Setuju atau tidak, aku pasti nikahi dia. Nenek, aku nggak mau pisah sama ibu. Sari sudah 6 tahun jadi anak tanpa ayah. Sari tak mau jadi anak tanpa ibu. Walau Ayu tak cocok dengan Rama, tapi selama ini dia benar-benar merawat cucu-cucuku dengan baik. Lagian Rama sangat... Sudahlah, aku sudah tua. Takku. Atau... Ayu, kenapa wajahmu pucat? Sakit di mana? Ibu! Putri! Apa? Hamil lagi? Selamat Tuan Pratama. Nya Pratama senior, nya muda hamil. Tak cuma hamil, malah triplet. Selamat Tuan Pratama. Nying Pratama senior, nying muda hamil. Tak cuma hamil, malah triplet. Apa? Triplet? Apa? Triplet? Sudah ada Putra dan Sari, sekarang malah hamil triplet. Aduh, ternyata aku punya 5 Syukurlah. Siapa sangka kutukan keluarga Pratama akhirnya terpecahkan. Pak Surya? Ya, siapkan perlengkapan bayi. Baju, mainan, susu, dan buayan. Semua harus yang terbaik. Baik, Nyonya. Biar saya urus. Pesta pertunangan nanti, aku mau pakai kebaya yang dipesan khusus dari Pak Wirya. Oh ya, satu lagi. Gelang giok warisan keluarga Pratama, siapkan juga. Aku mau serahkan ke mantuku di depan umum. Baik, Nyonya. Saya segera urus. Baik. Putri, tanda tangani kontrak ini. Nih, Pratama. Aku tak bisa tanda tangan. Ya sudah, tanda tangan saja. Siapa yang berikan keturunan bisa dapat saham senilai 500 triliun. Aturan Pratama, kalau tak tanda tangan, aturan akan rusak. Tanda tangan nggak? Baik, saya segera proses transfernya. Dokter, jadi tadi dia... Oh, tadinya muda cuma emosi agak tinggi. Bayinya sedikit terganggu. Setelah istirahat akan pulih. Syukurlah. Tapi Ayu ini ibu hamil tua. Apa ada risiko saat melahirkan? Ayo kita gugurkan saja bayinya. Tuan Pratama, tenang saja. Nya muda punya fisik khusus. Mudah melahirkan. Tak ada masalah saat lahiran. Benar? Tapi lahirkan anak itu masih berbahaya. Ayo. Rama, kurasa anak ini berkah dari Tuhan. Mau melahirkannya. Ayu, maafkan aku. Sisa hidupku, aku pasti jaga kamu. Takkan... Nenek, aku juga mau gendong adik-adikku. Aku duluan. Bagusnya punya banyak cucu. Tersenyum sampai mata tak bisa terbuka. Ibu, Putra, Sari, ayo kita foto keluarga. Ayo. Siap-siap. 3, 2, 1. Cheese! Cinta sejati, tak takut usia dan waktu. Kau peduli aku rindu kau. Saling temani sampai tua.